Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang di video materi Shokyu Bunpoichi. Shokyu Bunpoichi di sini berisikan kosakata baru dan tata bahasa bahasa Jepang yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini. Jangan lupa untuk menghafalkan kosakata barunya dan juga mencatat bagian-bagian pola kalimat atau tata bahasa yang sekiranya nanti penting dan perlu dicatat. Selamat belajar dan simak baik-baik video berikut ini. Gambatte kudasai. Minasan ohayo gozaimasu. Sebelumnya, minasan sudah belajar bab 2 kan ya? Hari ini kita akan lanjut belajar bab 3 mengenai kata benda, tempat, penggunaannya, serta penyebutan uang dalam bahasa Jepang. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Kita awali dengan kosakata baru yang ada di buku terjemahan dulu. Kalian bisa baca dan hafalkan untuk memudahkan penerjemahan kalimat. Oke, sebelum masuk ke materi tata bahasa, mari kita belajar mengenai penggunaan koko atau sini, soko, situ, asoko di situ ya, jauh dari pembicara dan lawan bicara. Jadi di bab 2 kalian kan sudah mengenal kore, sore, dan are, konsepnya sedikit mirip. Jadi koko itu adalah kata tunjuk tempat jika tempatnya dekat dengan pembicara. Lalu soko itu kata tunjuk tempat yang mana tempatnya berada dekat dengan lawan bicara. Jika asoko itu kata tunjuk tempat yang mana tempatnya jauh dari pembicara dan lawan bicara. Oke, minasan kita masuk ke Renshu E pertama. Di sini ada rumus kata tunjuk tempat ditambah partikel wa, ditambah kata benda tempat, ditambah des. Jadi kata tunjuk tempat di sini sebagai subjek ya, kata benda tempatnya sebagai predikat. Jadi subjek koko di baris kedua, koko wa kyoshitsu desu. Nah, di situ koko menunjukkan kata tunjuk tempat dan predikatnya kyoshitsu di sini juga merupakan kata benda tempat. Jadi sebelah kiri wa itu kata tunjuk, sebelah kanannya kata benda ya. Yang artinya di sini ruang kelas. Yang baris ketiga, koko wa daigaku desu. Di sini universitas atau kampus. Koko wa Hiroshima desu. Di sini kota Hiroshima. Jadi predikatnya boleh tempat yang space-nya kecil atau yang besar ya. Jadi di sini contoh predikatnya atau kata benda tempatnya kan mulai dari ruang kelas, universitas, dan juga sebuah kota. Untuk Renshu E yang kedua, masih dengan pola kalimat yang sama, tetapi dibalik ya. Jadi kata benda tempat menjadi subjek, sedangkan kata tunjuk tempatnya menjadi predikat. Contoh, Ketsuke wa koko desu. Ketsuke atau meja resepsionis, meja informasi di sini. Lalu uketsuke wa soko desu. Uketsuke atau meja informasi di situ. Uketsuke wa asoko desu. Meja informasi di sana. Nah, jadi kata benda tempatnya diletakkan di sebelah kiri wa sebagai subjek, sedangkan kata tunjuk tempat koko, soko, asoko yang di Renshu E yang pertama tadi dijadikan subjek, sekarang dijadikan predikat. Nah, kalau ingin menanyakan keberadaan tempatnya, kalian bisa letakkan kata tanya doko di bagian predikat. Contohnya, uketsuke wa doko desu ka? Jangan lupa untuk menambahkan partikel akhir ka ya, untuk menandakan ini adalah kalimat interrogatif. Oke, kita masuk ke Renshu E ketiga, masih dengan pola kalimat yang sama. Lalu di sini ada subjek, kata benda barang, ada jido hambaiki, plus wa plus kata benda tempat plus des. Jadi di sini jido hambaiki sebagai subjek, sedangkan predikatnya adalah kata benda tempat. Contohnya, jido hambaiki wa nikai desu. Jido hambaiki atau vending machine, mesin penjual otomatis di lantai 2. Jadi keberadaan tempat itu, keberadaan benda itu ada di lantai 2. Lalu jido hambaiki wa robi desu. Mesin penjual otomatis ada di lobby. Nah, gitu ya. Ada juga di bagian bawahnya, ini kata benda orang sebagai subjek. Kalau tadi subjeknya, kata bendanya sebuah barang atau benda.
Sekarang kata bendanya manusia atau makhluk hidup ya. Sato-san wa jimusho desu. Predikat masih kata benda tempat. Jadi maksudnya Sato-san ada di ruang kantor. Sato-san wa shokudo desu. Jadi Sato-san ada di kantin. Jadi kedua tabel di atas ini memiliki pola yang sama ya. Bedanya hanya di subjeknya saja. Satunya kata benda berupa barang, satunya kata benda untuk orang. Untuk kata tanya, masih sama dengan Renshu E sebelumnya, jadi silahkan tambahkan atau ubah predikatnya dengan doko, dan tambahkan partikel akhirnya ka. Contohnya, Sato-san wa doko desu ka? Nah, jadi untuk menanyakan keberadaan Sato-san semacam itu. Atau kalau mau mencari benda atau barang, Jidou hanbaiki wa doko desu ka? Baik, kita menuju Renshu E keempat. Kalau kalian melihat kosakata baru di atas ada kosakata kuchira, suchira, dan achira. Kuchira ini maknanya sama dengan koko, yang mana artinya ini, sini. Suchira sama dengan soko, situ. Achira sama dengan asoko, sana. Bedanya, kuchira, suchira, dan achira ini lebih formal. Jadi biasanya dipakai untuk orang-orang yang menjadi pelayan masyarakat atau yang status sosialnya di bawah gitu ya, dan ketika berkomunikasi dengan status sosial yang lebih tinggi. Jadi polanya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Contohnya ada di sini ada kata benda barang atau ya benda gitu ya. Ada erebeta plus wa kata tunjuk tempat des. Erebeta wa kuchira des. Erebeta atau elevator di sebelah sini. Jadi memang lebih formal ya, lebih sopan nanti kesannya. Erebeta wa sochira desu. Erebeta atau elevator di situ. Sebelah situ. Makanya biasanya ada kosakata yang menambahkan sebelah ya, agar lebih sopan atau lebih halus. Erebeta wa achira desu. Elevator di sana. Nah, jadi kalau mau menanyakan elevator di mana gitu. Untuk mengganti doko, kan sebelumnya sudah ada ya tadi untuk kata tanya tempat biasanya doko. Silakan bisa ubah dengan dochira. Contohnya erebe tawa dochira desu ka? Itu kesannya lebih formal dan lebih sopan. Tapi maknanya sama saja menanyakan elevator di mana. Oke, Renshu E yang kelima. Di sini ada kata benda tempat satu sebagai subjek. Ditambahkan wa, kata benda tempat yang kedua sebagai predikat ditambah des. Jadi kata benda tempat yang pertama sebagai subjek di sini contohnya kuni. Kuni wa furansu desu. Jadi kuni artinya negara ya. Maksudnya di sini adalah negara saya atau negara pembicara. Negara saya atau asal negara saya Prancis. Gitu. Jadi kata benda tempat satu dan kata benda tempat dua harus sama. Misalnya subjeknya menunjukkan atau menyebutkan kuni, sebuah negara, pasti kata benda tempat kedua yang menunjukkan jenis-jenis negara. Lalu baris selanjutnya, kaisha wa IMC des. Jadi perusahaan atau kantor saya IMC. Jadi kalau subjeknya menunjukkan tempat sebuah kantor, berarti kata benda tempat kedua juga jenis-jenis atau nama-nama kantor atau tempat kerja. Daigaku wa Sakura Daigaku desu. Jadi untuk baris terakhir, Daigaku ini universitas atau kampus. Jadi universitas saya atau kampus saya Sakura Daigaku. Jadi universitas Sakura. Jadi sama ya, harus sejajar. Jadi satu kategori. Tidak bisa kalau menyebutkan kuni nanti kata benda tempatnya kota gitu, tidak nyambung nanti ya. Oke, untuk Renshu E ke-6 ini kembali lagi dengan kosakata bab 2 ya. Jadi ada kata tunjuk untuk barang. Ada kore sore are. Mungkin kalau kalian masih ingat. Di sini ada kata tunjuk barang sebagai subjek, ditambah wa, ditambah nama negara, ditambah no, ditambah kata benda barang des. Jadi partikel no di sini fungsinya untuk mengapit dua kata benda ya. Jadi sama seperti di bab 1. Kalian kan kalau misalkan sudah belajar bab 1, jadi pengertiannya dari kanan ke kiri ya nanti. Bedanya di sini negara no kata benda barang, berarti barangnya di sini asalnya dari negara tersebut. Contohnya kore wa nihon no kuruma desu. Jadi kalau diartikan ini mobil Jepang. Jadi negara di sini merupakan tempat
asal dari benda barang tersebut. Kore wa Amerika no kuruma desu. Jadi ini mobil Amerika. Kore wa Doitsu no kuruma desu. Ini mobil Jerman. Jika ini menanyakan benda ini buatan negara mana, gitu, kalian bisa ubah nama negara dengan kata tanya doko. Contohnya, kore wa doko no kuruma desu ka? Ini mobil mana? Jadi otomatis dokonya nanti perlu diisi dengan kata benda tempat. Oke, minasan kita masuk ke Renshu E terakhir. Di sini kita akan belajar tentang penyebutan nata uang atau menyebutkan nominal uang dalam bahasa Jepang. Kalau misalkan kalian belum hafal tentang angka, karena ini di bab 1 sudah belajar angka ya. Tapi kalau misalkan masih bingung sampai ribuan dan lain sebagainya, kalian bisa cek di lampiran terjemahan ya, buku terjemahan. Lalu kita masuk ke penjelasannya ya. Jadi kalau untuk nominal, satuan sampai ribuan sama dengan bahasa Indonesia. Tetapi jika nominalnya ditambah, misal 10.000 atau 100.000, kalian bisa pisahkan dulu 4 angka dari kanan. Jadi, kalau misalkan contoh di bawah ini kan ada 103.000, berarti 3.000-nya kalian pisahkan dulu. Kalian pisahkan 10 dan 3.000. Nah, 10 di sini kan sudah tahu ya bahasa Jepangnya ju. Kalian tambahkan mang. Kenapa kau tambahkan mang? Karena kan 10 ribuannya harus disebut ya. Jadi 10 ribuannya itu mang. Jadi 10 plus 10 ribu, jumang. Nah, 10 ribuannya tadi berapa nominalnya? 3.000. 3.000 itu sangzeng. Jadi kalau ditambah 103.000, bahasa Jepangnya adalah jumang sangzeng. Oke, karena sudah tahu sampai ratusan ribu ya tadi, kita coba masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya di sini ada kata benda barang. Jadi biasanya jual beli barang ya, ini dipakainya. Lalu ditambah nominalnya berapa, mata uangnya apa. Kalau untuk Jepang kan pakai yen atau bahasa Jepangnya eng plus des. Jadi polanya masih sama ya. Kono necktie wa di sini ada 1.500 bacanya, berarti karena masih ribuan masih sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi seng go hyaku eng des. Masih sama dengan bahasa Indonesia 1.000 plus 500. Lalu baris selanjutnya kono necktie wa masih sama ribuan. Goseng Hapyaku Engdes. Nah, ini ada beberapa penyebutan yang berbeda ya nanti dengan penyebutan biasa. Misalnya hachi ditambah 100 menjadi hapyaku gitu. Kalian bisa cek di terjemahan. Kono necktie wa ichimang sangzeng engdes. Nah, di sini kalian harus perhatikan lagi. Berarti 4 nominal atau 4 angka di sebelah kanan disendirikan dulu. Tinggal berapa? Tinggal 1. Bacanya berarti ichi plus mang. Baru 3.000-nya ditambahkan. Jadi ichimang sangzeng engdes.